Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Langit berbintang jalan kuno adalah dunia Kaisar Zun. Di bawah Kaisar Zun, tidak ada kualifikasi untuk masuk sama sekali, dan jika Anda masuk dengan enggan, Anda pasti akan menghadapi peristiwa tak terduga, yang dapat digambarkan sebagai kehidupan 9 kematian. Sambil menghela nafas, Yan kembali, ya, sesuai dengan aturan klan iblis, karena kamu menyerah, lalu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, haruskah kamu jelas? Mengangguk kepalanya, Kaisar Baoyan segera menyumpahi iblis-iblisnya, dan barulah ia tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan. Secara umum, tidak peduli apakah itu setan atau ras manusia, tidak akan mudah untuk bersumpah. Hanya ketika hidup dan mati penting, dan Anda akan mati jika Anda tidak bersumpah. Karena ini, keluarga kerajaan utama, keluarga kerajaan, dan bangsawan klan iblis, sangat stabil. Mengambil klan beruang sebagai contoh, meskipun klan beruang telah jatuh, ras dan kekuatan utama klan beruang masih belum berani memulai melawan klan beruang. Apa alasannya sebenarnya? Ini sangat sederhana. Itu karena para pemimpin ras utama klan beruang telah membuat sumpah kepada Kaisar tahun ini, dan mereka tidak pernah dapat mulai menyerang klan. Bahkan, itu bukan hanya masalah yang tidak bisa dimulai. Sumpah setan juga termasuk jaminan status suku laki-laki yang kejam, dan itu mewakili seluruh suku beruang ke dunia luar. Kalau tidak, hanya ada 130.000 hingga 40.000 klan beruang tua dan sakit, yang sudah lama dihancurkan oleh klan beruang, bagaimana bisa begitu mudah? Sebagai contoh lain, 100 tahun yang lalu, 4 kaisar agung umat manusia sebenarnya membuat sumpah yang serupa dengan Kaisar Tianyi. Terkendala oleh sumpah, keempat kaisar tidak berani memasuki kota Nanming dengan ringan selama sisa hidup mereka. Mengangguk sambil tersenyum, Yan kembali dengan lambaian tangan kanannya, dan kompor Bingding Shen 9 lubang 3 kaki, dengan suara keras, jatuh ke tanah. 9 naga api berkelok-kelok keluar dan berguling ke arah Kaisar Yan. Menghadapi pemandangan ini, Kaisar Baoyan terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian dia sangat gembira. Di bawah kendali kembalinya Yan, naga api Dewa Bingding, berkeliaran di sekitar Kaisar Baoyan, dan kekuatan api ilahi, terus-menerus diintegrasikan ke dalam tubuh Kaisar Bangyan. Serakah menyerap Bingding Shenhuo, ekspresi di wajah Kaisar Yan, kenikmatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, tekanan hebat pada tubuh Kaisar Baoyan juga meningkat dengan cepat, meningkat setiap menit dan setiap detik. Pada akhirnya, Yan kembali dengan lambaian tangannya, dan 9 naga api Dewa Bingding berguling kembali dan berlari menyusuri 9 lubang kompor api Dewa Bingding. Melihat Kaisar Baoyan, Yan kembali, ya, meskipun Anda belum sepenuhnya menjawab, tetapi setidaknya 60% dari kekuatan telah dipulihkan. Saya hanya bisa banyak membantu. Melihat dengan bersyukur kembalinya Yan, Kaisar Baoyan berkata, terima kasih atas rahmat Raja. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan berkata, oke, kembali dan berkultivasi dulu. Ketika aku membutuhkanmu, aku akan mencarimu. Menghadapi perintah kembalinya Yan, Kaisar Baoyan berani menentang, dan dengan tinju di depan kembalinya Yan, Kaisar Baoyan berbalik dan melangkah pergi. Setelah mengusir Kaisar Baoyan, Yan kembali ke pikirannya dan memindahkan pikirannya ke tubuh manusia, muncul di ruang pelatihan di aula yang berkuasa. Perlahan membuka matanya, Yan kembali dengan lambaian tangan kanannya, dan tatapan roh peninggalan muncul di ruang rahasia dengan kosong. Aku menatap kosong pada kembalinya Yan di depanku. Roh warisan bingung untuk sementara waktu, tetapi segera tubuh warisan terkejut dan membuka mulutnya dengan keras. Roh warisan memiliki kebijaksanaan dan kerohanian, sehingga ia dapat dengan mudah menilai bahwa tubuh bocah manusia di depannya memiliki semangat ular sanca besar tadi. Melihat roh warisan yang mengejutkan, Yan kembali, ini adalah dewa saya, ular sanca besar itu, hanya avatar saya. Doppelganger. Mendengar kembalinya Yan, roh warisan terkejut. Menyapu ke atas dan ke bawah, Yan kembali, dan melihat sekeliling lagi. Roh warisan berkata, bukankah ini? Apakah ini fantasi? Tapi ini terlalu nyata. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, apakah itu ilusi? Hakim sendiri, singkatnya. Saya tidak ingin membiarkan Lingmu Emperor keluar dari sekolah, jadi Anda dapat mengikuti saya selama ini, ketika Anda bertemu orang yang tepat, Anda dapat memutuskan dengan siapa Anda akan meneruskan. Di antara kata-kata itu, Yan kembali dengan lambaian tangannya, dan sekali lagi mengumpulkan roh warisan ke ruang dimensi. Di ruang dimensi, keraguan roh warisan tidak mengerti apa yang akan kembali dari Yan. Pada saat berikutnya, dalam ruang dimensi, sebuah jendela dibuka diam-diam pada penghalang transparan hemispherical. Melalui jendela, pemimpin warisan dapat melihat area yang berpusat pada kembalinya Yan, dan bahkan suara dapat didengar.
Setelah menyingkirkan roh warisan, Yan Huilai sekali lagi mengubah kesadarannya kembali ke balai harta karun Lingmu. Dengan gelombang besar tangannya, dia memindahkan Jiulong Tengyunding, Tungku Dewa Bingding, dis penggilingan magnetik Tian Yuan, pisau cincin naga Tian Yuan, pisau cincin naga Aoki, dan Tian semua guci air disingkirkan. Setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada harta, Yan kembali dan berbalik, berniat untuk terus masuk lebih dalam ke ruang harta untuk menemukan kamar obat rahasia Kaisar Lingmu. Melihat kembalinya Yang Wei untuk meninggalkan Lingmu Treasure Hall, saat berikutnya, roh yang diwariskan itu akhirnya tidak tahan, dan berkata, "Jangan terburu-buru, Anda mengambil berbagai formasi Wan Liu, tetap di sini terbuang." Posisi. Mendengar kata-kata roh warisan, Yan kembali mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Di antara keraguan, roh warisan berkata, "Arai-arai Wan Liu ada di kaki Anda, dan dasar dari seluruh aula adalah arai-arai Wan Liu." Mendengar kata-kata roh warisan, Yan kembali dan melihat ke bawah dengan curiga. Seperti yang Anda lihat, setelah menyingkirkan dis penggiling magnetik Tian Yuan, lapisan tanah hijau rumput muncul di tanah. Di atas tanah, ada garis-garis berselang-seling yang tersebar di tanah. Di atas garis ada daun willow ramping. Apakah ini yang disebut formasi Wan Liu? Melihat keraguan Yan, roh warisan berkata, garis-garis di tanah dibentuk oleh anyaman bawaan willow, dan daun hijau bersifat insidental terhadap anyaman. Melihat tanah bundar dengan diameter ratusan meter, Yan kembali dengan linglung dan berkata, "Ada apa, dengan arai yang begitu besar, haruskah kita menggalinya?" Sambil menggelengkan kepalanya, atas inisiatif roh warisan, Yan kembali dan melepaskannya. Berdiri di posisi formasi Wan Liu, semangat warisan melambai di antara kedua tangan, dan energi tak terbatas dari sistem kayu meluncur keluar dan menyebar ke seluruh formasi. Di bawah tatapan Yang Wei kembali, energi kayu hijau-hijau menyapu di bawah anyaman hijau, dengan cabang-cabang dan dedaunan menjulang dari tanah. Akar anyaman hijau digantung dengan aliran daun willow, berputar santai di udara, terbang. 3.000 batang rotan naik dari tanah satu demi satu, dan berkumpul bersama pada titik yang sama dalam rotasi santai. Pada saat berikutnya, di bawah kondensasi 3.000 anyaman, sebuah willow menangis setebal 1 meter dan lebih dari 10 meter berdiri di tanah di tengah aula. Melihat Jingliu bawaan yang indah dan cantik, Yan kembali dengan takjub. Di permukaan saja, willow menangis ini tidak istimewa. Warnanya hijau, dan 3.000 anyaman sutra menggantung, satu persatu daun willow, berayun tanpa angin, indah. Tetapi ketika Anda melihat dari dekat, energi hijau pirus mengalir dengan jelas di antara batang pohon willow dan di antara urat daun. Hal yang paling mengejutkan Yan adalah tekstur batang dan urat nadinya berubah menjadi emas terang. Jelas, jaring willow bawaan ini telah dibuat menjadi satu set artefak oleh Kaisar Lingmu. 3.000 anyaman, dikumpulkan ke dalam pohon willow bawaan, tersebar menjadi 10.000 pohon willow. Namun, jelas bahwa penelitian Kaisar Lingmu pada arai tidak terlalu dalam. Set Wan Liu ini dapat berurusan dengan Kaisar Wu, tetapi masih lemah untuk Kaisar. Namun, itu normal untuk dipikirkan. Bisnis utama Kaisar Lingmu yang sebenarnya adalah alkimia. Oleh karena itu, adalah normal bahwa pencapaian dalam penghilangan ini agak rendah. Tidak ada yang sempurna. Alasan mengapa semangat Kaisar Lingmu lemah adalah bahwa kembalinya Yan bukanlah dari mulut ke mulut. Setelah Jinwu berkaki 3, ditelan oleh Kaisar Harimau Putih Zun, set lengkap peninggalan klan iblis, yang berasal dari darah esensi Jinwu berkaki 3, sepenuhnya diterima oleh Yan. Tidak seperti alkimia adalah nenek moyang manusia. Setelah mencicipi semua jenis herbal, ia menjadi akrab dengan sifat obat dan menemukan jalan. Penyulingan tidak terjadi. Ketika tidak ada manusia, klan setan sudah mulai disempurnakan. Tanggung jawab metode pemurnian klan manusia sebenarnya dicuri dari klan iblis. Tentu saja, meskipun sumbernya sama, setelah bertahun-tahun pembangunan, pemurnian ras manusia dan pemecah ras setan telah memulai pada dua rute yang sama sekali berbeda. Alat pemurnian manusia biasanya adalah baju besi dan senjata. Dari perspektif manusia, perbedaan terbesar antara manusia dan ras iblis adalah bahwa manusia menggunakan alat, baju besi dan senjata. Klan iblis tidak terjadi, peralatan pemurnian klan iblis biasanya tidak memperbaiki senjata dan baju besi. Serangan iblis tergantung pada gigi dan cakar, atau tanduk ganda di kepala. Bertahan, klan iblis mengandalkan otot yang kuat, bulu yang tebal, atau karapas yang sangat keras. Oleh karena itu, pemurnian klan iblis, pemurnian sebenarnya bukan senjata dan baju besi, tetapi senjata sihir. Apa itu senjata ajaib? Sederhananya, senjata ajaib yang disebut adalah harta yang mengandung hukum. Armor dan senjata secara kolektif disebut sebagai tentara kekaisaran. Ini adalah produk kilang unik umat manusia. Senjata ajaib dibuat oleh klan iblis dan memiliki harta paling kuat. Dari sudut pandang tertentu, klan iblis tidak mampu memperbaiki senjata tetapi tidak akan memperbaiki tentara kekaisaran. Meskipun umat manusia dapat memperbaiki senjata itu tidak memperbaiki senjata sihir. Namun, walaupun jenisnya berbeda dan fungsinya berbeda, secara umum, teknik pemurnian dan pola yang digunakan sebenarnya sama.
Lebih tepatnya, apakah itu kapal pemurnian atau harta pemurnian, mereka semua diterapkan dalam disiplin yang sama dan dalam arah yang berbeda. Sebagai contoh, ketika Yan kembali untuk mengetahui laut, jam kuno abu-abu hitam itu bukan senjata atau baju besi, tetapi dibuat oleh klan iblis kuno harta karun hukum. Sebelum perubahan, kembalinya Yan harus tidak bisa dibedakan, tetapi setelah menyerap keluarga Jinwu, yang telah diwarisi sejak zaman kuno, cara pemurnian yang tak tertandingi, kembalinya Yan sangat jelas. Jelas cara pemurnian Kaisar Lingmu dan penghormatan emas hitam benar-benar berbeda dari cara pemurnian dari Demon Rache. Metode pemurnian Kaisar Lingmu dan Kaisar Emas Hitam diwarisi dari pemurnian manusia. Pemurnian adalah semua baju besi dan senjata, terutama senjata pedang. Karena ras manusia pandai dalam bidang ilmu pedang, sebagian besar seni bela diri umat manusia juga berlatih ilmu pedang, yang merupakan sebab dan akibat bagi satu sama lain. Cara pemurnian klan iblis bukanlah senjata dan baju besi, tapi senjata sihir. Jiulong Tengyunding, kompor Dewa Bingding, dis penggiling magnetik Tian Yuan, pisau cincin naga Aoki, guci air Tian Yiseng. 5 potong ini diturunkan ke harta karun, yang benar-benar senjata, yaitu, pedang cincin naga Aoki. Dan sejauh Yan kembali, saya mengerti bahwa pedang cincin naga Aoki ini benar-benar dibuat oleh Kaisar Lingmu sendiri, dan tekniknya sepenuhnya merupakan senjata suci umat manusia. Sebenarnya, pedang cincin naga Aoki adalah prajurit kekaisaran, bukan senjata ajaib. Adapun 4 potong harta warisan lainnya, Jiulong Tengyunding, tungku Dewa Bingding, cakram penggilingan magnet Tian Yuan, guci air Tian Yiseng, metode pemurnian sama sekali berbeda. Di hari ini dan hari ini, kembalinya Yang Wei hanya bisa dinilai dengan pandangan sekilas. Keempat harta ini semua adalah senjata ajaib yang dibuat oleh klan iblis, bukan tentara kekaisaran. Bahkan, jika Anda memikirkannya dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa baju besi dan senjata dapat dikaitkan dengan karakter prajurit, yang disebut senjata dan baju besi. Tapi tripod yang hebat, kompor, 2 cakram gerindra, guci air, apakah ini senjata? Atau baju besi? Tidak diragukan lagi, keempat keping ini adalah harta terbesar, yaitu, mereka bukan senjata, atau baju besi, dan metode pemurnian sama sekali berbeda dari senjata suci umat manusia. Dibandingkan dengan cara peninggalan klan iblis yang diwarisi dari Jinwu berkaki 3, 4 harta ini harus disempurnakan oleh klan iblis, dan harus diklasifikasikan sebagai senjata sihir daripada disebut tentara kekaisaran. Jelas, Kaisar Lingmu sebenarnya ingin membentuk 5 elemen, tetapi ia tidak dapat menemukan senjata ajaib dari sistem kayu. Tidak adanya sistem. Hanya saja, di kembalinya Yan, perbaikan semacam ini benar-benar agak sederhana. Ini seperti mangkuk batu giok yang dipecah menjadi mulut dan dibuat dengan emas, meskipun memang dibuat-buat, itu pada dasarnya berbeda. Mengambil pertempuran tadi sebagai contoh, jika 9 naga kayu yang dilepaskan oleh pisau cincin naga kayu biru ini benar-benar dilepaskan dari senjata sihir, maka kayu dapat menghasilkan api, dan di bawah api kayu, kekuatannya akan berlipat ganda dan seketika. Anda dapat mengalahkan 9 naga air yang terkondensasi dari guci air di Tian Yiseng. Namun pada kenyataannya, dalam perang sebelumnya, setelah 9 naga kayu dan 9 naga api bergabung, mereka hanya satu garis yang lebih kuat dari 9 naga air. Butuh waktu lama untuk dikonsumsi sebelum dimungkinkan untuk mengalahkan 9 naga air. Itu benar, dibandingkan dengan senjata sihir kayu asli, celah antara pedang cincin naga Aoki sangat besar, meskipun dibuat itu hanya bisa memainkan kurang dari 1/10 efeknya. Tentu saja, tidak untuk mengatakan bahwa tentara kekaisaran tidak sebagus senjata sihir, juga tidak dapat dikatakan bahwa harta lebih kuat dari tentara kekaisaran. Poin kuncinya adalah bahwa meskipun tentara kekaisaran dan senjata sihir menggunakan metode yang sama, metode dan arah penerapannya berbeda, yang dapat dikatakan serupa. Tidak ada yang lebih kuat dari yang lain, kuncinya sebenarnya kompatibilitas. Tidak dapat dihindari bahwa dua sistem yang sama sekali berbeda harus dirakit. Dengan cara yang sama, jika tentara kekaisaran digunakan untuk membentuk formasi militer, dan kemudian menggunakan senjata ajaib untuk mengisi celah, situasi yang sama pasti akan terjadi, dan masalah kompatibilitas masih akan muncul. Sebagai seorang prajurit kekaisaran, pedang cincin naga Aoki ini jelas merupakan prajurit kekaisaran teratas. Tapi sebagai senjata sihir, pedang cincin naga Aoki ini bahkan tidak memasuki aliran. Oleh karena itu, melihat pedang cincin naga Aoki di tangannya, Yan kembali tanpa tahu harus berbuat apa. Bukan tidak mungkin untuk terus mengisi 5 elemen, tetapi tidak cocok sama sekali, dan tidak bisa mengerahkan kekuatan nyata sama sekali. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Yan kembali dan mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Mulai sekarang, Yang Wei telah mewarisi set lengkap keterampilan pemurnian klan iblis dari darah Jinwu berkaki 3, jadi, dia benar-benar dapat menyempurnakan senjata sihir kayu untuk menyelesaikan atribut 5 elemen. Apa yang lebih memuaskan untuk kembalinya Yan adalah bahwa bahan dari pisau cincin naga Aoki ini memang tak tertandingi. Saya tidak tahu dari mana Kaisar Lingmu berasal.
Saya mendapat Willow Net bawaan ini, dan menyempurnakan Wan Liu Dazen dengan cabang dan akar, dan batang utama dibuat menjadi pedang cincin naga Aoki ini. Hari ini, pisau Aoki Dahuan ini sudah menjadi prajurit kekaisaran tingkat atas, dan tidak ada yang berubah. Yang kembali dipikirkan Yan adalah bahwa atas dasar pedang cincin naga Aoki dan atas dasar prajurit kaisar, terus menyempurnakannya, dan menggunakan metode pemurnian klan iblis untuk menjadikan pedang cincin naga Aoki ini sebagai senjata ajaib. Meskipun dikatakan bahwa teknik penyulingan seperti itu, kemungkinan 80% akan gagal, tetapi masalahnya sekarang adalah jika tidak disempurnakan, sulit bagi Yang Wei untuk kembali menemukan senjata sihir tingkat kayu dari kelas yang sama untuk mengisi kekurangan seri kayu. Setelah membuat keputusan, Yan kembali dengan lambaian tangannya, dan menyingkirkan barisan Wan Liu, yang merupakan bawaan Jing Liu. Jika Anda ingin menyaring pedang cincin naga Aoki menjadi senjata sihir berdasarkan tentara kekaisaran, pohon willow yang bersih dan alami ini sangat diperlukan. Hanya dengan melebur 3000 anyaman ini dan akar willow ke dalam pedang cincin naga Aoki, Anda dapat membuat akarnya dan berbicara tentang pemurniannya sebagai senjata ajaib yang tidak dapat dipisahkan. Tetapi untuk saat ini, Yan kembali tanpa waktu ini, dan dia belum lupa mengapa dia datang ke sini. Itu benar, alasan mengapa kita harus menjelajahi balai harta karun Lingmu ini untuk menemukan pil Dahuoluo untuk menyembuhkan Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, membiarkan mereka memulihkan kekuatan mereka dan menjadi Jiu Pin alchemis lagi. Setelah mengemasi barisan Wan Liu, Yan kembali dan tidak berani mengabaikannya, dan terus berjalan jauh ke dalam makam. Dipandu oleh roh warisan, kembalinya Yan dengan cepat tiba di ruang koleksi obat abadi Kaisar Lingmu. Dari pandangan sekilas, tidak ada banyak ramuan yang dikumpulkan oleh Kaisar Lingmu, dan tidak ada hanya 9 ramuan. Bahkan, banyak aneh, kipin langka, serta 8 pindan eliksir, Kaisar Lingmu juga memiliki koleksi. Secara keseluruhan, hanya ada 7 atau 800 ramuan yang dikumpulkan oleh Kaisar Lingmu Sun. Meskipun jumlahnya tidak banyak, tetapi tidak ada orang di dalam atau di luar, mereka semua baik-baik saja. Yang membuat Yan kembali paling menakjubkan adalah bahwa dalam koleksi Kaisar Lingmu Zun, masih ada 2 Kaisar Zun Jindan, yang kelas 3 dan 4. Meskipun kualitas kedua Kaisar Zun Dance ini sangat buruk, mereka hanya nyaris menjadi dance, tetapi meskipun demikian, ada kemungkinan 30% atau 40% yang dapat membuat Master ke-9 Wu Huang untuk mencapai Kaisar Zun. Melihat ketiga Kaisar Zun Dan ini, Yan kembali dan menggelengkan kepala mendesah tak terkendali. Kaisar Zun Jin Dan ini terlalu menggoda, tetapi risikonya terlalu besar. Anda tahu, pencapaian nenek moyang Kaisar pada awalnya adalah gerakan melawan langit, jadi, sekali gagal itu pasti mati. Ketiga Kaisar Zun Dan ini memiliki probabilitas 30% hingga 40%, yang dapat membuat Wu Huang menguasai surga ke-9 untuk menjadi seorang kaisar, tetapi pada saat yang sama, mereka juga memiliki probabilitas 60% hingga 70% untuk membiarkan mereka mati seketika. Oleh karena itu, Kaisar Zun Dan ini memikat dan sedikit menakutkan. Bagi setengah langkah Kaisar Zun, jika mereka tidak memakan Kaisar Zun San ini, maka sisa hidup mereka tidak banyak dan mereka akan mati tua dan cepat atau lambat. Tetapi jika Anda ingin memakan Kaisar Jin Dan ini, Anda dapat mati seketika. Bagaimana Anda memilih? Jika kerugian dari ketiga Kaisar Zun Jin Dan ini terlalu besar, saya tidak akan pernah meninggalkannya di sini. Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya, dan Yan kembali untuk mengumpulkan makhluk-makhluk abadi yang berharga satu persatu. Di antara semua obat pil, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli membutuhkan pil Dahuoluo, yang memang ada di dalamnya. Sejauh ini, 2 kolostrum besar telah ditemukan, 1 di ruang rahasia asosiasi alkimia dan 1 di makam Kaisar Lingmu, sehingga baik Sangqiu Qianqiu dan Situ Wanli dapat dipulihkan. Awalnya, ketika yang pertama ditemukan, Yan kembali dan bermaksud mengembalikan salah satu dari mereka tapi Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli menolak pada saat yang sama. Ada 1 obat mujarab, siapa yang harus memberi dulu? Sangguan Qianqiu ingin memberikan kembali kepada Situ Wanli, tetapi bagaimana Situ Wanli bisa mengambil keuntungan dari ini, dan mendorongnya kembali ke Sangguan Qianqiu. Setelah perselisihan, keduanya hanya membiarkan Yan kembali untuk membuat keputusan, tetapi bagaimana Yan kembali? Tidak cocok untuk siapapun. Dalam keputusasaan, kembalinya Yan tidak memberi siapa-siapa, dan setelah menemukan keduanya, 1 per orang, tidak ada yang bersalah. Selain itu, kembalinya Yan juga menunjukkan bahwa dalam benaknya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli memiliki status yang sama dan sama pentingnya. Menghadapi keputusan Yan untuk kembali, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli bertepuk tangan dan setuju pada saat yang sama. Sudah lebih dari 100 tahun. Bagaimana kalau menunggu beberapa hari lagi? Ngomong-ngomong, dengan kekuatan dan kemampuan kembalinya Yan, 2 dan sebesar yang aktif pasti akan ditemukan olehnya, tanpa menunggu terlalu lama. Setelah menemukan 2 agunan besar yang aktif, Yan kembali dan berhenti tinggal. Dia langsung membuka ruang dimensi, memamerkan ruang lipat, dan bergegas kembali ke Gua Kares Besar. Untuk pertama kalinya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli ditemukan. Yan Gui kembali dan menyerahkan 2 agunan besar yang aktif, 1 untuk setiap orang.
Mereka tidak perlu bertarung atau meraih, dan mereka tidak terluka. Melihat Dahuo Luodan di tangannya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli menggigil penuh semangat. Awalnya, mereka berpikir bahwa hidup ini akan hilang karena ini, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dengan munculnya kembalinya Yan, semuanya berubah dan hidup mereka penuh harapan lagi. Situ Wanli mengangkat kepalanya dan menatap Yan Guilai. Ya, dalam koleksi tuanku, aku ingat ada 2 kaisar Jin dan lagi. Di hadapan penyelidikan Situ Wanli, Yang Wei mengangguk dan berkata, ya, ada 2 kaisar Jin dan, mengapa? Saling memandang, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli menggaruk-garuk kepala karena malu, dan kemudian, dari Sangguan Qianqiu berkata, Kak, bisakah kau beri kami 2 kaisar Jin dan juga? Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan Guilai segera mengerutkan kening, wajahnya ragu-ragu. Melihat kembalinya Yan yang ragu-ragu, Situ Wanli berkata dengan marah, menggunakan 2 kaisar Jin dan ini untuk kita jelas merupakan biaya yang paling efektif dan pengembalian tertinggi. Mengangguk-angguk, Sangguan Qianqiu berkata, ya, bukan saja kita telah membuat sumpah yang menyayat hati, tetapi yang paling penting adalah bahwa hati kita benar-benar ke arahmu, dan benar-benar berharap dapat membantu Anda. Setelah melihat Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, Yang Wei kembali dan mengangguk dalam-dalam. Memang, Yan kembali berkali-kali dan mengusulkan untuk memindahkan semua orang kembali ke dunia manusia, tetapi mereka ditolak oleh Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli. Untuk 2 orang tua ini, mereka hanya mengenali kembalinya Yan, dan mereka hanya ingin mengelilinginya dan membantunya dengan segenap hati dan jiwanya untuk membantunya mencapai hegemoni. Jika bukan karena hati benar-benar kembali ke Yan, dan jika tidak benar-benar setia untuk membantu kembalinya Yan, pada kenyataannya, kembali ke manusia adalah keputusan yang ada dalam kepentingan terbaik dari keduanya. Dengan hasrat manusia untuk Master Alkimia, bahkan jika pencapaiannya telah dipatahkan, 2 Master Alkimia kelas 9 ini, yang memiliki set lengkap warisan alkimia, dan orang-orang yang telah kehilangan akal untuk kehilangan resep alkimia, pasti akan menjadi keberadaan tingkat harta karun nasional. Dengan senyum pahit, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, tidak apa yang Anda pikirkan, saya tidak enggan, itu benar-benar. Kedua kaisar Jin dan hanya nyaris ceng dan, setelah ditelan, probabilitas 60% hingga 70% untuk mati. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Sangguan Qianqiu berkata, kamu lihat sudut masalahnya salah, Anda tahu, kita berdua sudah tua dan membusuk, dan sumbernya terluka parah, bahkan jika Anda kembali ke Kaisar Wu Realm, sumbernya tidak bisa berbaikan, tidak ada berapa tahun telah hidup. Mengangguk kepalanya, Situ Wanli berkata, ya, 2 orang tua kita sudah mati. Jika kita tidak bisa menjadi kaisar, kita masih akan mati dalam beberapa ratus tahun. Sambil menghela nafas, Sangguan Qianqiu berkata kuncinya ya, setelah beberapa saat bahkan jika ada Kaisar Jin dan, kita tidak akan dapat menggunakannya. Melihat dengan putus asa ke langit, Situ Wanli berkata, ya. Setelah tubuhnya terlalu tua, ia tidak bisa menyerap kekuatan eliksir sama sekali. Pada saat itu, lampu kering dan langit lemah. Mendengarkan percakapan antara Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, Yan kembali sambil menghela nafas. Pada saat itu, Yang Wei kembali juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka berdua. Jika mereka tidak menggunakannya sekarang, bahkan jika Yan Hui kembali kepada mereka di masa depan, mereka tidak akan dapat menggunakannya dan tubuh tidak akan menyerapnya sama sekali. Menatap Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli dengan teliti, Yan kembali, tanpa Anda tidak ada apa-apa di sini, jadi. Saya tidak akan pernah pelit dengan 2 Kaisar Jin dan ini. Menunggu Yan kembali dan selesai berbicara, Sangguan Qianqiu berkata dengan datar, tidak, bahkan jika itu mati. Kita akan mati dengan baik, dan kematian bisa suram. Mengangguk, Situ Wanli berkata, jika kamu tidak menjadi seorang kaisar, kamu akhirnya akan mati. Bagi kami, jika kamu memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kaisar, tetapi jika kamu melewatkannya karena takut, maka lebih baik mati. Mengangguk dengan senyum masam, Sangguan Qianqiu berkata, ya, kedua single kaisar ini sudah merupakan kesempatan terakhir kita. Begitu terlewat, kita akan mati suatu hari, dan hari itu, kita tidak akan kembali terlalu jauh. Jauh sekali. Saya pikir, jika kita tidak boleh menjadi kehidupan sialan, maka 2 kesetiaan sepenuh hati kepada Anda, semua membantu Anda, Master Alkimia kelas 9 Kaisar Realm, bantuan untuk Anda harus sangat besar, bukan? Melihat kembalinya Yan, Situ Wanli mengangguk. Dengan gigitan keras, Yan kembali dan melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan 2 botol batu giok bersama Kaisar Jindan, dan berkata dengan datar, karena ini adalah kesempatan terakhirmu, aku tidak akan pelit. Ini, aku sungguh-sungguh semoga sukses. Menganggukkan kepalanya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli masing-masing menyingkirkan seorang Luodan yang aktif dan seorang Kaisar Jindan. Adapun yang merupakan kelas 3 dan yang merupakan kelas 4, ketiganya tidak dengan sengaja membagi, dan tidak ada yang bertanya, semuanya didasarkan pada keberuntungan, sehingga tidak akan menyakiti perasaan dan sakit hati. Jika benar-benar jelas, maka ada masalah dengan distribusi. Siapa yang harus menggunakan kelas 3? Siapa yang harus menggunakan sipin? Kemudian, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli menemukan Situ Lehman dan menjelaskan segalanya kepada Gumu Siti kepadanya.
Begitu keduanya gagal kali ini, Stuart Lehman akan menjadi satu-satunya harapan kota kayu kuno. Bahkan jika mereka berdua berhasil, setelah menjadi Kaisar Zun, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli tidak mungkin mengelola hal-hal tertentu. Segala sesuatu di kota kayu kuno masih harus diserahkan kepada Situ Lehman. Bahkan, Situ Lehman, sebagai murid Sangguan Qianqiu, sebagai putri Situ Wanli, dan sebagai guru yang dikembalikan oleh Yan, identitas dan statusnya tak tergantikan dan tak tergoyahkan. Setelah mengatur semuanya, dengan kembalinya Yan, ketiganya memasuki gua. Pertama-tama, Sangguan Qiaqi dan Situ Wanli juga melayani Dahuoluodan. Tak perlu dikatakan, efek Dahuoluodan sebagai obat suci untuk penyembuhan. Meskipun Jiu Pinseng dan Dahuoluodan bukan obat sampai mereka sembuh, mereka hanya butuh 9 jam untuk sepenuhnya menyembuhkan Sangguan Qianqiu dan cedera Situ Wanli. Merasakan energi besar melonjak di atas tubuh, hanya sesaat, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, lalu menangis mata basah. Awalnya, mereka pikir mereka tidak akan pernah pulih. Tapi sekarang, dalam mimpi itu, ada adegan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sebenarnya telah muncul dalam kenyataan. Syukurlah melihat kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli sangat jelas bahwa mereka dapat memiliki hari ini, semuanya diberikan oleh kembalinya Yan. Jika tidak ada kembalinya Yan, mereka tidak akan mati sekarang, dan tidak akan ada harapan dalam hidup ini. Juga, namun, sekarang, ini bukan waktunya untuk merayakan, karena selanjutnya, aku akan mulai mengambil Kaisar Jindan. Saling memandang, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, sambil menjabat tangan mereka, mengeluarkan botol giok. Dalam 2 botol batu giok ini, Kaisar Jindan terkandung. Setelah diambil, mereka memiliki probabilitas 30% hingga 40%, sehingga mereka menjadi Kaisar Zun dan dengan demikian memiliki kehidupan yang tak terbatas. Tentu saja, perlu disebutkan bahwa kehidupan tanpa batas tidak berarti bahwa ia tidak akan mati. Jika tidak ada bencana, tidak ada penyakit, secara alami kita bisa hidup selamanya. Tetapi begitu seseorang membunuh mereka, atau menghadapi bencana dunia, atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka sialan itu akan mati. Karena itu, Kaisar Zun tidak abadi, lebih tepatnya, itu haruslah pemuda abadi dan keabadian. Pada saat ini, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli tahu betul bahwa mereka akan masih memiliki ratusan tahun untuk hidup tanpa mengambil Kaisar Jindan ini. Meskipun mereka akhirnya akan mati, mereka tidak akan mati setidaknya segera. Setelah Anda mengambil Kaisar Zun Jindan, pencapaian Kaisar Zun secara alami adalah segalanya, tetapi begitu Anda gagal ada kemungkinan 60-70% bahwa Anda akan mati di tempat dan Anda tidak perlu hidup selama ratusan tahun berturut-turut. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Kaisar Zun tercapai, itu tidak benar-benar abadi, dan itu tidak akan mati. Meskipun tidak akan mati tua, itu akan dibunuh dan akan mati karena berbagai alasan. Terutama kesengsaraan besar surga dan bumi adalah bencana terbesar bagi Kaisar. 10.000 kaisar, setidaknya 9.000, akan mati dalam kesengsaraan besar. Keabadian yang disebut telah menjadi pembicaraan kosong. Tentu saja, malapetaka langit dan bumi tidak hanya untuk kaisar, tetapi untuk seluruh dunia dan seluruh dunia. Ambillah dunia Qiankun sebagai contoh. Dalam bencana di seluruh dunia 100 tahun yang lalu, klan iblis langsung dihancurkan oleh klan iblis. Meskipun ras iblis adalah pihak yang menang, kerugiannya tak terukur. Ambil contoh suku laki-laki yang kejam sebagai contoh, pada masa kejayaan lebih dari 1 juta tentara, hanya 130.000 hingga 400.000 orang tua dan orang muda dibiarkan sakit dan terluka. Sisanya tewas dalam pertempuran untuk menghancurkan klan iblis. Meskipun tampaknya ada 10 miliar orang pada manusia, tampaknya ada banyak. Tentara klan iblis juga tampaknya sangat makmur, dan keluarga kerajaan utama dan keluarga kerajaan dapat dengan mudah mengirim 1 juta pasukan. Tetapi pada kenyataannya, seluruh alam semesta, setelah bencana besar langit dan bumi, semua makhluk dapat dikatakan bukan apa-apa. Anda harus tahu bahwa sebelum kesengsaraan dunia, ras iblis selalu puluhan juta pasukan, bahkan ratusan miliar pasukan. Suatu ketika, klan iblis memiliki ratusan miliar prajurit Sirius dan 10 miliar sayap Sirius. Suatu hari, klan iblis memiliki 10 miliar penembak kambing dan 1 miliar penembak kambing. Tapi sekarang, hanya ada 1 miliar prajurit Sirius dan kurang dari 100 juta penembak kambing, yang lain telah tewas dalam bencana dunia itu. Sangat mustahil untuk pulih tanpa puluhan ribu tahun. Karena itu, pencapaian seorang kaisar, walaupun bisa hidup selamanya, tetapi bukan berarti itu abadi, hidup dan mati tidak berkaitan langsung dengan apakah ia seorang kaisar. Saya benar-benar ingin menjadi abadi, hanya 9 keberhasilan, memenangkan posisi kaisar. Begitu kaisar surgawi yang sejati tercapai, maka ia benar-benar abadi, tak tergoyahkan, dan hidup dengan surga dan bumi. Sebelum ini, semua keabadian hanyalah cermin air dan bulan, yang tidak dapat menahan belitan dan belokan sekecil apapun, dan lebih tahan terhadap 3 bencana dan 9 kesulitan. Namun, jika Anda ingin mencapai Jiu Zuan Tiandi, maka mencapai yang mulia kaisar adalah satu-satunya cara yang dapat Anda lewati.
Jika Anda tidak mencapai yang mulia Kaisar, Anda tidak dapat membuktikan Kaisar Surgawi tertinggi. Setelah merenung dalam waktu yang lama, akhirnya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli membentak, dan pada saat yang sama membuka botol giok, dan memasukkan Kaisar Jindan ke dalam botol giok, turun ke pintu masuk. Ada beberapa pukulan dalam hidup, ketika tidak dikalahkan saat ini. Dibandingkan dengan ranjang tua yang sudah mati, apakah itu Sangguan Qianqiu atau Situ Wanli, ia lebih baik mati dalam perjalanan mengejar jalan. Sebagai seorang beku, dia mati untuk Dao, dia mati dengan baik. Setelah menelan dua dewa, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli tidak berani mengabaikan, duduk bersila dan mencerna Kaisar Jindan. Di antara dua kerusakan aura, raungan meledak di udara, dan pada saat yang sama, pejabat di atas Qianqiu dan Situ Wanli adalah pusatnya, dan aura surga dan bumi datang melonjak. Melihat aura yang tak berujung, bergegas ke tubuh keduanya, Yan kembali tidak bisa menutup napas. Pada saat ini, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli sudah mulai membuat terobosan, apakah mereka berhasil atau gagal tergantung pada 9 jam ke depan. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Dengan berlalunya waktu, paksaan Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli menjadi lebih besar dan lebih besar, hanya sedikit usaha, dan paksaan keduanya telah melampaui seni bela diri. Ranah Kaisar memasuki istana Kaisar. Dengan senyum sukacita, Yan kembali mengetahui bahwa pada saat ini, keduanya bukan lagi Kaisar Wu, atau Kaisar setengah langkah, tetapi seorang Kaisar sejati, setidaknya di ranah ini sudah menjadi kasusnya. Juga, antara ekstasi dan udara sekitar yang bergetar, saat berikutnya, kulit Sangguan Qianqiu tiba-tiba berubah, dan napas hijau perlahan-lahan muncul dari kulitnya. Hampir segera setelah Sangguan Qianqiu, tubuh Situ Wanli juga bergetar, dan napas hijau muncul di bawah kulitnya. Melihat hijau yang lebih jernih dan lebih intens secara bertahap, senyum di wajah Yang Wei tiba-tiba menyatu. Yang disebut itu adalah racun 3 poin obat. Setiap obat mujarab harus beracun, terutama dua Kaisar Jinjin, tetapi itu hanyalah obat mujarab. Bahan yang efektif hanya 30% dan 40%, 60% dan 70% lainnya adalah sisa limbah dan racun. Setelah dengan hati-hati mengamati gas beracun hijau di tubuh dua orang, Yan kembali mengetahui bahwa selanjutnya, adalah saat hidup dan mati. Jika warna hijau semakin terang, itu artinya erythelas secara bertahap dikeluarkan dari tubuh dua orang. Dengan cara ini, untuk mencapai status Kaisar Zun adalah hal yang keras kepala. Sebaliknya, jika hijau semakin gelap dan lebih dalam, itu berarti bahwa mereka berdua benar-benar tidak dapat melawan Erysipelas. Di bawah penyebaran racun yang sangat beracun, mereka pasti akan diserang, dan mereka akan langsung diracuni. Omong-omong, perlu untuk berbicara tentang obat mujarab kualitas yang sempurna. Jika kedua Kaisar Zun Jindan ini memiliki kualitas yang sempurna, maka seluruh eliksir hampir bebas dari racun, dan selama dimakan, tentu dapat mencapai Kaisar Zun. Namun, 1 hingga 3 tingkat obat mujarab relatif mudah untuk memiliki kualitas sempurna. Tetapi 4-6 kelas obat mujarab kualitas sempurna, sudah jarang. Sedangkan untuk 7 hingga 9 produk, probabilitas kualitas sempurna semakin rendah, dan bahkan tidak mungkin. Khususnya untuk 9 obat, pada dasarnya tidak ada konsep kualitas sempurna. 9 Pins Elixir, dapat disempurnakan jika dapat disempurnakan. Bagaimana mungkin mengejar kualitas yang sempurna? Di bawah perhatian terkonsentrasi kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu dan gas beracun hijau Situ Wanli akan dangkal untuk sementara waktu dan dalam selamanya, berubah. Jelas, keduanya bertarung melawan Erysipelas dengan segenap kekuatan mereka. Jika mereka menang, mereka akan menjadi Kaisar. Jika mereka kalah, mereka akan mati, dan mereka akan diracuni oleh Erysipelas. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, Kaisar Zun Jindan secara bertahap berubah menjadi obat kuat, berkeliaran di tubuh terus-menerus, semakin banyak obat yang tersebar. Pada saat yang sama, semakin banyak erythelas juga mengamuk. Pada awalnya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, dengan gigi terkatup, bisa melawan dengan gigi. Tetapi karena semakin banyak erythelas menjadi semakin besar, secara bertahap, keduanya tidak bisa menahan diri. Melihat permukaan tubuh kedua orang itu, Erysipelas hijau tiba-tiba bersinar, dan akhirnya, Erysipelas akhirnya merusak keseimbangan. Pada saat yang hampir bersamaan, tubuh Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli bergetar hebat, dan 2 mulut darah hitam menyembur. Dari pandangan sekilas, 2 orang kulit hitam yang berdarah itu berwarna hijau, memancarkan aroma manis yang kaya, tetapi mereka jatuh di tanah berbatu gua, tetapi mereka berisik. Hanya sesaat kemudian, lubang yang dalam terkorosi. Tidak bagus. Melihat adegan ini, Yan kembali dan berteriak tanpa sadar. Jelas, Sangqiu Qianqiu dan Situ Wanli tidak bisa menahan invasi Erysipelas, dan garis pertahanan benar-benar runtuh. Benar saja, gas racun hijau dengan cepat berubah dari dangkal menjadi lebih dalam pada tubuh Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli ketika Yan kembali. Hanya dengan sedikit usaha, keduanya naik dan turun dari rumput hijau ke hijau tua, dan dari hijau tua ke hijau tua. Melihat 2 sosok hijau hitam dan hitam gelap, Yan kembali dengan cemas.
Melihat wajah kedua pria itu menjadi semakin gelap, Yan kembali untuk tahu, dia harus menemukan jalan, kalau tidak dia pasti akan mati. Melalui kontak yang begitu lama, Yang Wei menganggap mereka sebagai kerabat dan harus melakukan apa saja untuk menyelamatkan. Dan di sisi manusia, Yan kembali untuk mengelola urusan semua umat manusia. Di sisi Gunung Tiantai, ia benar-benar tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk mengelola. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah warisan alkimia umat manusia dan semua talenta alkimia telah berkumpul di sini? Bagaimana hal itu dapat dikembangkan jika tidak ada yang mengelolanya? Jika mereka berdua mati, kerugian bagi semua manusia terlalu besar. Pada saat yang sama bahwa kembalinya Yan sangat cemas, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli juga putus asa. Pada saat ini, erisiplas di tubuh mereka telah sepenuhnya menyebar dan tidak bisa lagi dibersihkan. Dan yang paling penting adalah bahwa Kaisar Zun Jindan mencerna kurang dari sepertiga, dan ada lebih banyak racun yang lebih keras di belakang, yang akan datang. Ini sudah putus asa. Pada saat ini, bahkan jika Kaisar Lingmu dibangkitkan, mereka tidak diselamatkan. Sambil menatap Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, Yan Hui kembali dan mengertakkan giginya, membuka mulut ular piton, dan mengeluarkan bola hijau gelap. Manik bundar ini tidak lain, itu adalah 10.000 manik-manik beracun dari Raja Terbang. 10.000 manik-manik beracun ini tidak hanya mengandung puluhan ribu racun, yang paling penting adalah, 10.000 manik-manik racun juga dapat menyerap dan menelan puluhan ribu racun, yang merupakan harta karun racun. Meskipun saya tidak yakin apakah 10.000 manik-manik beracun ini dapat menyerap dan melahap erisiplas, tapi sekarang, kembalinya Yan tidak begitu mengkhawatirkan, jika Anda tidak melakukannya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli langsung diracuni. Di bawah kendali kembalinya Yan, manik-manik beracun berputar dan tergantung di antara Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli. Di bawah pengisapan yang tak berujung, Sangguan Qianqiu dan tubuh Situ Wanli tiba-tiba mengangkat kabut hijau yang melengkung. Efektif. Melihat adegan ini, Yan kembali dengan gembira. Jelas, kabut hijau naik dari tubuh Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli adalah erisiplas. Meskipun tingkat penyerapannya lebih lambat, tetapi dalam setiap kasus, ada harapan untuk keefektifan. Pada saat yang sama, saya melihat Yang Wei kembali dan mengorbankan manik hijau, dan manik hijau itu sebenarnya bisa menyerap dan melahap erisiplas dari keduanya. Untuk sesaat, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli tiba-tiba membuka mata mereka. Meskipun efisiensi 10.000 manik-manik beracun ini terlalu buruk, tetapi secara umum, ini juga cara. Melihat kabut asap diserap, Yan kembali mengerutkan kening tanpa sadar, jelas itu tidak akan berfungsi seperti ini. Tingkat penyerapan eritlas Wanduzu jauh lebih lambat daripada tingkat erisipelas. Mengerutkan alisnya, Qi Yan Gujian terbang dalam sekejap mata. Di bawah kendali kembalinya Yan, pedang kuno bintang 7 itu langsung menembus dada kiri Sangguan Qianqiu, dan langsung membuka lubang darah di dada kiri Sangguan Qianqiu. Setelah itu, Yan kembali ke rumah dengan pikiran, dan kemudian Wan Wanzu melayang di udara, dan kemudian terbang dengan cepat mengebor ke dalam lubang darah di dada kiri Sangguan Qianqiu. Lubang darah terbuka sangat dalam, tidak hanya menusuk tulang dada, tetapi juga membuka mulut di jantung Sangguan Qianqiu, dan darah gelap keluar dengan seketika. Tapi tak lama, manik-manik hijau gelap itu dengan akurat menutup mulut dan memblokir darah yang keluar. Saat Wan Poison mengenai jantung yang sudah menghitam yang berwarna hijau dan tinta seperti darah hitam langsung berubah menjadi warna hijau zamrud. Jelas, mengubur manik-manik racun langsung ke jantung untuk secara langsung memurnikan racun dalam darah, efisiensinya pasti lebih dari 100 kali lebih tinggi dari yang barusan. Ketika Wan Duzu memasuki tubuh, darah Sangguan Qianqiu memudar dengan cepat dari hitam hijau ke hijau tua, lalu hijau tua, dan hijau tua. Melihat adegan ini, Yan kembali dan tersenyum tak terkendali, tetapi pada saat ini, mulut ganas Situ Wanli berikutnya, darah hitam, dimuntahkan. Menghadapi ini, kembalinya Yan tidak berani mengabaikan. Pedang kuno bintang 7 berputar di langit, dan lubang darah serupa dibuka di dada Situ Wanli. Kemudian, mutiara beracun di jantung Sangguan Qianqiu langsung terbang dan terlempar ke jantung Situ Wanli. Ketika Wan Duzu memasuki tubuh, darah Situ Wanli juga cepat dimurnikan, dan warna darah dengan cepat meringankan pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, itu tidak berlangsung lama, Sangguan Qianqiu memasuki keadaan berbahaya lagi. Darah di sekitarnya menjadi gelap lagi. Dalam keputusasaan, Yang Wei untuk sementara waktu menghapus Wan Duzu dari hati Situ Wanli, dan memukul lagi ke hati Sangguan Qianqiu untuk memurnikan eritlasnya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, Yang Wei terus-menerus mentransfer Wan Duzu, memurnikan erisiplas dalam darah keduanya. 9 jam berlalu, dan akhirnya, warna seluruh mutiara beracun berubah dari hijau gelap menjadi hitam hijau, dan ada bau manis aneh yang melayang di sekitar tubuh. Hanya sedikit aroma yang membuat orang pusing. Sementara Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, darah di sekitar mereka juga kembali normal, menunjukkan warna darah segar. Melihat adegan ini, Yan kembali dengan menghela nafas lega. Pada titik ini, semua erisiplas telah lega.
Selanjutnya, selama kedua pria itu bekerja keras untuk menyesuaikan laju dan menstabilkan tumit mereka, mereka dapat berhasil menembus belenggu. Prestasi Kaisar Zun. Namun, meskipun jelas bahwa tidak ada peristiwa besar, Yan kembali dan tidak berani pergi. Dia tetap di sisi keduanya dengan penuh perhatian dan tidak mundur sampai dia berhasil. Akhirnya, paksaan mengerikan yang dipancarkan oleh Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli secara bertahap menjadi tenang, dan napas keduanya dengan cepat melemah. Sekilas, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli tampaknya adalah dua orang tua yang murni dan tidak berbahaya, tetapi Yan Guilai tahu bahwa ini justru merupakan simbol kaisar. Kaisar sejati, ketika damai, menyatu dengan langit dan bumi. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Begitu Kaisar Zun marah, bumi terguncang dan bahkan terbalik. Akhirnya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Di dada mereka, dua gua darah yang ganas dengan cepat berkumpul, sembuh, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Melihat itu, meskipun kedua lelaki tua itu masih memiliki rambut putih, kulit mereka sehalus anak-anak, dan kulitnya sangat merah. Yang disebut Heva Tongyan, Xian Feng Daogu, berbicara tentang keadaan ini. Perlahan membuka matanya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli saling melirik, lalu mengangguk pada saat yang sama, berbalik dan berdiri. Setelah memilah pakaian, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli berlutut ke tanah pada saat yang sama, dengan hormat berkata, Sangguan Qianqiu, Situ Wanli, terima kasih Raja karena telah menyelamatkan hidupmu. Dihadapkan dengan hadiah-hadiah luar biasa dari kedua lelaki tua itu, Yan kembali dan berkata dengan tergesa-gesa, jangan, kita semua keluarga, jangan sopan, bangun cepat. Menghadapi kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli keduanya mengangguk dan berdiri. Melihat kembalinya Yan dengan hormat, mereka masih berutang terlalu banyak pada Yan. Pertama, mereka diselamatkan dari ras iblis. Kemudian, dengan risiko hidupnya, dia berani memasuki kota Greenwood, memasuki rumah harta asosiasi alkemis, dan makam Kaisar Lingmu, dan membawa Jiupin Daluoluo dan untuk mereka. Selanjutnya, Yan kembali dengan murah hati dan memberi mereka dua kaisar sederhana, memberi mereka seumur hidup, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk menyerang wilayah kaisar. Kejutan ini sebenarnya telah gagal, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli juga jatuh ke dalam situasi putus asa. Tetapi kembalinya Yan adalah ajaib, menarik mereka keluar dari dunia fana, hampir keras dengan kedua tangan, mendorong mereka ke atas tahta kaisar. Rahmat menyelamatkan hidup, rahmat rekonstruksi, rahmat pertemuan mengetahui, ditambah rahmat prestasi yang akhirnya mendorong mereka di atas tahta kaisar, begitu besar rahmat dan kebajikan besar, mereka belum jelas untuk seumur hidup. Tanpa kembalinya Yan, mereka mungkin tidak mati untuk sementara waktu, tetapi paling tidak 3 atau 400 tahun kemudian, mereka pada akhirnya akan menjadi tulang putih dan mati. Tapi sekarang, semuanya sangat indah. Keduanya menjadi Kaisar Zun. Dalam 10.000 tahun ke depan, sebelum bencana dunia berikutnya, selama mereka tidak mencari kematian, mereka hampir abadi. Yang paling penting adalah bahwa setelah Kaisar Zun selesai, selanjutnya, mereka dapat terus mengejar jalan alkimia dan berlari ke Master Alkimia tingkat menengah kelas 9, yang 100 tahun yang lalu, alam alkimia Kaisar Lingmu. Dalam hidup mereka, mereka berdua benar-benar berharap untuk menjadi Master Alkimia tingkat tinggi. Melihat Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli dengan gembira, Yan kembali dan berkata, terlalu boros untuk terus tinggal di Gunung Tiantai dengan pencapaian Anda saat ini, jadi saya pikir, mengatur Anda untuk pergi ke Baikao Chonglou. Mendengar nama Baikao Zonglou, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli tiba-tiba menjadi bersemangat. Baikao Chonglou penuh dengan berbagai ramuan, begitu mereka sampai di sana, mereka dapat terus menghubungi dan mempelajari berbagai ramuan obat dari jarak dekat. Hanya ketika mereka memahami sifat obat dari semua ramuan obat, mereka dapat menjadi perantara tingkat ke-9. Alkemis. Oleh karena itu, pengaturan kembalinya Yan ini bukanlah tugas sebagai hadiah besar. Menatap Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli dengan teliti, Yan kembali, saya tidak mengatakan sesuatu yang baik, faktanya sangat jelas bagi Anda, hanya mengatur Anda untuk pergi ke Baikao Zonglou, ini jelas merupakan hadiah, bukan pekerjaan. Setelah jeda, Yan kembali dan melanjutkan, karena itu, pada hari kerja, selain meneliti tanaman obat, Anda harus memilahnya dan memeriksanya, tanaman obat mana yang ada di dunia Qiankun, tetapi tidak di Baikao. Mengangguk dengan jelas, Sangguan Qianqiu berkata, aku mengerti apa maksudmu. Mari kita tambahkan bahan obat yang unik ke dunia Qiankun yang Baikao Zonglou tidak miliki sebanyak mungkin untuk Baikao Zonglou. Setelah Sangguan Qianqiu, Situ Wanli berkata, tenang, ini tidak masalah bagi kita. Tidak ada ramuan yang kita tidak tahu di dunia surga dan bumi. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, selanjutnya, Anda pergi untuk mengatur, Gunung Tiantai tidak bisa kacau, di sini adalah yayasan kami. Selama pidatonya, Yan kembali dan berhenti, memandang mereka berdua, setelah kalian berdua berlalu, 30.000 jenius alkimia super di sana juga harus dibudidayakan oleh Anda. Segala sesuatu di sana akan diberikan kepada kalian berdua. Mengangguk dengan datar, untuk tugas seperti itu, mereka berdua tidak hanya tidak merasa sengsara, tetapi juga bersedia untuk tenang.
Ketika orang bertambah tua, mereka ingin mengolah pewaris mereka sendiri untuk mewarisi alkimia mereka. Sekarang, ada 30.000 jenius alkimia di Baikao Zonglou, cukup untuk memuaskan guru mereka yang kecanduan. Selain itu, dengan 30.000 jenius alkimia super itu, mereka dapat membantu mereka berdua dengan lebih baik, mengelola Baikao Zonglou, dan menjaga semuanya tetap rapi di Baikao Zonglou. Dapat dikatakan bahwa Sangguan Qianqiu, bersama dengan Situ Wanli dan 30.000 jenius alkimia super itu, adalah bagian paling penting dari puluhan miliar orang. Ketika orang-orang ini berkumpul, itu dapat mewakili seluruh umat manusia, standar alkimia tertinggi, dan kekuatan alkimia paling kuat. Segera, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli menjelaskan semua pekerjaan di sekitar Gunung Tiantai. Setelah keduanya pergi, Gunung Tiantai diambil alih oleh Situ Lehman. Meskipun Situ Lehman harus kalah dengan Sangguan Qianqiu plus Situ Wanli dalam hal kemampuan, tetapi secara umum, pengembangan di sini tidak lagi dianggap oleh keduanya. Di antara mereka, jenius sejati esensi dari seluruh umat manusia, ada di pihak Baikao Zonglou, meskipun sisi ini tidak akan mengendur, ia tidak akan terlalu memperhatikan. Setelah menjelaskan semuanya, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, serta serangkaian keduanya, dikembalikan oleh Yan untuk dimuat ke ruang dimensi dan diangkut ke Baikao Zonglou. Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli tidak pergi sendirian, tetapi mengambil tim mereka sendiri dan lulus bersama. Di antara mereka, Sangguan Qianqiu dipimpin oleh ratusan guru Tianbu. Meskipun Sangguan Qianqiu sekarang telah mencapai status Kaisar Zun, bagaimanapun, ia hanya memiliki satu orang. Bahkan jika ia bahkan lebih kuat, tidak mungkin baginya untuk mengajar 30.000 orang sendirian. Adapun Situ Wanli, meskipun dia tidak mengajar di Tianbu, dia adalah mentor teratas di Aoki Academy. Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli masing-masing membawa ratusan ajaran surgawi dan guru pembimbing. Segera terdengar, mereka tampaknya identik secara fungsional. Tapi itu tidak benar. Sangguan Qianqiu dan ajaran-ajaran Tianbu-nya lebih banyak mengajarkan alkimia. Dan Situ Wanli dan guru pembimbingnya lebih banyak mengajarkan seni bela diri, yang merupakan metode seni bela diri yang menggabungkan alkimia. Sangguan Qianqiu, Situ Wanli, satu artikel dan satu seni bela diri, awalnya lengan kiri dan kanan Kaisar Lingmu, tapi sekarang, semua ini tampaknya diwarisi oleh Yan. Setelah membawa Sangguan Qianqiu, Situ Wanli, dan 100 ajaran Tianbu, dan 100 guru pembimbing ke Baikao Zonglou, Yan kembali dan mengalihkan pikirannya kembali ke tubuh manusia. Pada periode berikutnya, Yang Wei kembali sebulan penuh untuk berurusan dengan urusan pemerintah, dan mengirim semua Linggu, Lingmai, dan Lingmi yang dijanjikan untuk memenuhi konsumsi manusia. Ketika sejumlah besar Lingmi, Lingmai, dan Linggu tiba, Yang Wei kembali ke gengsi seluruh umat manusia dan langsung mencapai puncak tertinggi. Para prajurit dari Departemen Militer memiliki Sanpin Lingmai, yang secara alami berterima kasih. Hal yang baik hanya dapat dibawa kepada mereka dengan kembalinya Yan. Yang paling menyenangkan bagi semua prajurit adalah bahwa bahkan anggota keluarga mereka dapat menikmati Lingmai kelas 2. Perawatan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan mereka dengan sepenuh hati mendukungnya. Berikutnya adalah kelas kaya dan berkuasa, orang-orang ini tidak kekurangan uang, setidaknya, dalam hal makan, mereka tidak peduli tentang uang. Di masa lalu, bahkan jika mereka kaya lagi, mereka hanya bisa makan nasi dan mie kasar. Tetapi sekarang, mereka dapat mengeluarkan uang untuk membeli Yipin Linggu, dan dari anggota keluarga prajurit, untuk membeli Lingmai kelas 2 dengan harga tinggi, sehingga kualitas hidup mereka juga meningkat pesat. Adapun Sanpin Lingmi, ini memalukan, tidak ada yang bisa membelinya. Sanpin Lingmi ini dikirim langsung ke Kementerian Urusan Militer dan langsung dimasak oleh kafetaria tentara. Tentara hanya bisa melihat Lingmi yang sudah dimasak dan tidak bisa membelinya secara terbalik. Adapun warga sipil biasa, mereka juga kadang-kadang dapat membeli Yipin Linggu untuk meningkatkan kehidupan mereka, dan jagung biasa, harganya jauh lebih rendah. Yang terakhir adalah daerah kumuh. Tidak ada yang akan kelaparan sampai mati lagi. Di daerah kumuh, toko bubur dibuka 24 jam sehari. Tidak peduli siapa yang lapar, kamu bisa makan kapan saja tanpa membayar sepeser pun. Banyak warga sipil, yang dipesan tepat waktu, pergi ke toko bubur untuk mendapatkan bubur beras yang dicampur dengan sayuran liar untuk menghemat sedikit pengeluaran keluarga. Untuk situasi ini, kembalinya Yan tidak mencegahnya. Pokoknya, jagung biasa ini, jika tidak dimakan, akan segera rusak. Selama tidak ada limbah, siapapun bisa memakannya. Tidak hanya untuk mengendalikan makanan, tetapi yang paling penting, di bawah perintah administrasi yang dikembalikan oleh Yan, ribuan bangunan bobrok di kota diperbaiki dan dibangun kembali untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kamar, makanan, dan pakaian. Di bawah pemerintahan kembalinya Yan, umat manusia telah menyingkirkan kemunduran masa lalu, dan semua kota menjadi makmur. Setelah mengatur semuanya, Yan kembali untuk menunjuk Liu Yan sebagai kepala konsul. Ketika Yan kembali, dia bertanggung jawab untuk semuanya. Alasan pengaturan ini bukan untuk mengatakan bahwa ia adalah pelepasan, pada kenyataannya. Liu Yan bukan kerabat yang dikembalikan oleh Yan.
Alasan mengapa Yan kembali diatur karena kemampuan Liu Yan memang ada di sana, otaknya sangat fleksibel dan cerdas, dan ia sangat teliti dan aman dalam pekerjaannya. Tentu saja, Liu Yan tidak sempurna, kekurangan terbesarnya adalah kurangnya semangat petualang, dia tidak ingin memimpin dalam melakukan sesuatu. Namun, kekurangan seperti itu, ternyata membentuk pelengkap dengan kembalinya Yan. Ketika Yan kembali bekerja, dia selalu berani dan berani. Sebagian besar waktu, ketika Yan Gui datang dengan rencana dan tujuannya, semua orang mengira dia menyombongkan diri dan berbohong, dan bahkan orang terdekat pun tidak mempercayainya. Bukan karena kredit Yan Hui terlalu buruk. Faktanya, sampai sekarang, Yang Hui tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Tidak peduli seberapa besar atau luar biasa kedengarannya, Yang Hui selalu dapat memenuhi janjinya. Ambil contoh krisis pangan ini, tidak ada yang percaya bahwa dia bisa mendapatkan begitu banyak makanan. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa makanan yang diperolehnya bukan jagung biasa, tetapi lingmi kelas 3, lingmai kelas 2, dan linggu kelas 1. Tapi sekarang, semuanya telah tercapai. Puluhan miliar orang sudah cukup makan, dan makanannya masih sangat enak. Karakteristik Liu Yan adalah kebalikan dari kembalinya Yan, dia melakukan hal-hal dengan mantap dan tidak pernah mengambil risiko. Jika Yan kembali bekerja dan suka memikirkan hasil terbaik, maka Liu Yan selalu suka merencanakan sesuai dengan hasil terburuk. Meskipun fitur seperti itu akan sering salah, itu tidak akan pernah menyebabkan seluruh situasi runtuh karena agresivitas. Oleh karena itu, ini adalah yang paling stabil bagi Liu Yan untuk mengurus semuanya ketika Yan kembali, dan tidak peduli bagaimana situasinya memburuk, itu tidak akan runtuh sepenuhnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.